Pemirsa, di Amerika Serikat dari 43.000 pemilih dalam daftar pemilih tetap di Amerika Serikat, 15.000 diantaranya nyoblos lebih awal melalui pos. Tinggal jauh dari tanah air membuat diaspora Indonesia kesulitan menentukan pilihan terkait calon legislatif. Berikut laporan dari tim VOA untuk Anda. Data KBRI Washington DC menyebut ada 15.005 WNI di Amerika Serikat yang memilih via pos. Selain di Washington DC, pemilih via pos tersebar di 5 wilayah PPLN lain, yakni di San Francisco, Los Angeles, Houston, Chicago, dan New York. Di Washington DC, hampir 30% pemilih pencoblos via pos. Total pemilih sih 1.700 ya, kemudian pemilih pos 473 dan TPS 1.227. PPLN telah mengirim pos berisi surat suara sejak akhir Januari dan sejumlah WNI telah menggunakan hak pilihnya. Seperti Neta Anggina yang tengah berkuliah di Boston, Massachusetts. Jadi waktu itu dikirimin paket, kita udah tinggal, di dalam paketnya itu udah lengkap isinya, ada surat suara untuk presiden, wakil presiden, dan juga surat suara untuk legislatif, caleg gitu. Karena kita dapatnya yang Dapil 2 DKI Jakarta, yang termasuk diaspora. Meski kampanye di Indonesia masih berlangsung, dia menilai sejumlah acara debat dan interaksi dengan kerabat di tanah air membantunya menentukan pilihan. Yang jadi tantangan justru memilih calon legislatif. Beruntung, Persatuan Mahasiswa Indonesia Seluruh Amerika Serikat atau Permias baru-baru ini menggelar forum yang memperkenalkan sejumlah caleg. Kebetulan memang itu mau ngasih kita wadah ya untuk mengenal beberapa caleg yang memang ikutan, dan itu cukup membantu juga sih untuk memahami langsung gitu. Tantangan memilih caleg juga dihadapi Nefertiti yang sudah tinggal di AS sejak 2015. Dia mengatakan platform digital seperti Goodkind membantunya melihat rekam jejak kandidat. Berita-berita tentang mereka, what kind of news do they appear in, what kind of charity they support, what kind of community initiative, terus prestasi mereka apa kalau pernah ada prestasi. Akun-akun informatif di media sosial juga membantu dia menentukan pilihan. Usai mencoblos surat suara tersebut dikembalikan ke dalam amplopnya dan dimasukkan ke dalam amplop ini yang disediakan oleh PPLN, sudah lengkap dengan alamatnya dan sudah diberi perangko. Paket ini melalui pos harus sudah sampai pada 14 Februari. Namun pemilihan via pos menghadapi tantangan, yakni pos yang belum sampai. PPLN Washington DC menggantungkan harapan pada sistem pos Amerika Serikat USPS. Kita anggap cukup bisa diandalkan, ya kita harapkan itu akan tiba sebelum tanggal 14. Sementara bagi pos yang hilang dalam pengiriman, menurut PPLN belum ada solusi dari KPU Pusat. Penghitungan surat suara pos di Washington DC akan berlangsung pada 15 Februari. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.